Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3A Perlindungan dan Kesehatan Hutan akan mempresentasikan infografis mengenai pohon saga Adenanthera papuanina yang terdapat di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Triadmi Amarullah Nursukma dengan NIU 10823. Saya bersama dengan ini 10618. Perkenalkan, nama saya Rizky Faiz Ahmad dengan NIU 10707. Perkenalkan, nama saya Yopik Safana Maranis dengan NIU 10825. Perkenalkan, nama saya Raden Doro Aprian Gajati dengan nomor NIU 10742. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Zaki dengan NIU 1653. Perkenalkan, nama saya Tantri Ria Puspita dengan NIU 10830. Perkenalkan, nama saya Ranjana Lintang Naufal dengan NIU 10734. Baik, langsung saja. Fokus infografis kali ini adalah mengenai deskripsi pohon, gangguan biotik yang menyerang, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan dan pengendaliannya. Melalui infografis ini, kami berharap dapat memberikan gambaran visual yang jelas dan informatif tentang tantangan yang dihadapi pohon saga serta pentingnya menjaga kesehatan hutan. Selanjutnya, mengenai pembahasan pada infografis kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, Risma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan lokasi dan deskripsi inang. Pohon yang kami identifikasi adalah pohon saga dengan nama ilmiah Adenanthera papovina yang berada di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pohon saga ini adalah tanaman yang termasuk dalam famili Leguminosae atau kacang-kacangan. Pohon ini sering ditemukan di daerah tropis Asia, termasuk Indonesia dan juga di beberapa bagian Afrika. Pohon saga dikenal dengan bijinya yang mencolok, berwarna merah cerah dengan pola hitam, dan sering digunakan untuk kerajinan tangan atau perhiasan. Pohon saga bisa tumbuh hingga 25 meter, batangnya besar dan tegak dengan ranting yang menyebar. Nah, daunnya sendiri itu termasuk daun majemuk dengan banyak anak daun yang kecil dan berwarna hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faiz. Terima kasih Saudari Risma. Selanjutnya adalah bunga. Bunga pada pohon saga berwarna merah atau jingga dan tumbuh dalam tandan yang mencolok. Bunga-bunga ini menarik serangga penyerbup seperti lebah. Selanjutnya, buah pada pohon saga. Buah pada pohon saga berbentuk polong panjang yang berisi biji-biji. Polong ini akan terbuka saat matang dan melepaskan biji merah yang khas. Selanjutnya adalah biji. Biji pohon saga besar berwarna merah. Berwarna merah cerah sering dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan seperti kalung dan gelang. Pohon saga memiliki manfaat ekologis karena dapat membantu memperbaiki kualitas tanah melalui proses nitrogen fiksasi yang memperkaya kandungan nitrogen di dalam tanah. Selain itu, kayunya juga digunakan dalam pembuatan perabotan atau kerajinan. Meskipun tidak sepopuler kayu dari pohon lain, namun biji saga harus hati-hati digunakan karena mengandung senyawa yang dapat berbahaya jika tertelan dalam jumlah yang besar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gejala gangguan biotik pada pohon saga yang disebabkan karena hama. Hama tersebut yaitu Oncopetus fasciatus yang biasa dikenal juga dengan nama saga bug atau milkweed bug.
adalah jenis serangga dari keluarga Ligaidae. Serangga ini terkenal karena penampilannya yang mencolok dengan tubuh berwarna oranye dan hitam. Serangga ini berukuran sedang, sekitar 1,5 hingga 2 cm panjangnya. Tubuhnya memiliki warna oranye terang dengan pola garis-garis hitam di bagian atas punggung dan bagian samping tubuh. Pola ini yang membuatnya mudah dikenali. Copetus fasciatus berkembang biak dengan cara bertelur pada tanaman inang. Larva yang menetas akan mulai memakan daun atau getah tanamannya. Serangga ini berperan dalam ekosistem dengan menjadi bagian dari rantai makanan. Sering dimangsa oleh burung atau predator lainnya. Walaupun mereka tidak menyebabkan kerusakan besar pada tanaman, kehadiran Onchopeltus fasciatus dapat mengurangi kualitas tanaman. Karena serangga ini juga dikenal sebagai studi entomologi karena pola warnanya yang mencolok dan hubungan simbiosisnya dengan tanaman milkweed yang mengandung senyawa kimia beracun, sehingga akan memberi perlindungan bagi mereka dari predator. Baik, saya akan lanjutkan membaca tentang penyakit dari pohon saga yang kita temukan di Arboretum. Yang pertama yaitu penyakit busuk akar dan batang. Penyakit busuk akar dan batang disebabkan oleh jamur patogen. Penyakit ini menyebabkan pembusukan yang cepat pada akar dan batang. Hal tersebut menyebabkan melemahnya struktur pohon. Penyakit yang kedua yaitu serangga penggerek kayu. Serangga penggerek kayu dapat menyebabkan pohon menjadi lebih rentan terhadap kerusakan fisik dan pembusukan sekunder oleh patogen jamur. Yang ketiga yaitu dieback, atau sebuah kondisi di mana bagian pohon mengalami kematian bertahap, dimulai dari dahan atau cabang, lalu menjalar ke batang utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kenapa pentingnya kita untuk mengetahui penyakit-penyakit dan serangga yang menyerang pohon saga tersebut. Yang pertama, pada ekosistem. Pada ekosistem sendiri, pohon-pohon yang terkena gangguan biotik dapat mati lebih cepat, yang mana hal tersebut dapat mengubah struktur ekosistem dengan cara mengurangi tutupan kanopi hutan dan mengubah dinamika habitat satwa liar. Selanjutnya, pada siklus karbon. Hal tersebut dapat berdampak karena pohon-pohon yang mati akibat gangguan biotik tersebut akan berhenti menyerap karbon. Lalu, hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya peran dalam mitigasi perubahan iklim. Lalu, untuk produktivitas hutan. Untuk produktivitas hutan sendiri, bagi hutan produksi, gangguan biotik tersebut bila tidak diatasi dengan cepat, maka akan mengurangi nilai ekonomi. Selain itu, pohon dapat mati atau melemah, yang mana hal tersebut memberikan dampak secara fisik, yaitu jatuh atau tumbang. Dan yang terakhir, untuk persebaran gangguannya sendiri, yang mana beberapa patogen dan serangga biotik dapat menyebar dengan cepat ke pohon-pohon lainnya, yang mana dapat memperluas gangguan biotik tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian serangan jamur. Yang pertama, ada pemangkasan luka. Bagian pohon yang terinfeksi atau rusak perlu dipangkas dan dibuang untuk mencegah penyebaran patogen. Yang kedua adalah fungisida. Aplikasi fungisida sistemik atau kontak pada pohon yang terinfeksi dapat mencegah penyebaran jamur. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kelembaban, yaitu mengurangi kelembaban di sekitar pohon dapat membantu mencegah berkembangnya jamur. Baik, selanjutnya adalah pengendalian serangga penggerek. Yang pertama, dengan menggunakan insektisida sistemik pada batang untuk mengendalikan serangga yang menyerang dari dalam. Yang kedua, menggunakan feromon perangkap. Pemasangan perangkap feromon untuk menarik serangga dewasa dan mengurangi populasinya. Yang ketiga, penghapusan pohon terinfeksi. Jika investasi sudah parah,
Pohon yang terinfeksi berat harus ditebang dan dihilangkan agar tidak menular ke pohon lain. Yang terakhir ada pencegahan umum. Yang pertama, pemangkasan yang tepat, yaitu hindari luka besar pada pohon yang dapat menjadi pintu masuk bagi patogen. Yang kedua, sanitasi hutan, menghilangkan sisa-sisa pohon mati atau kayu yang terinfeksi untuk mencegah perkembangan serangga atau jamur. Yang ketiga, ada pemantauan rutin, melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi gejala gangguan biotik sejak dini. Dan yang terakhir ada pengolahan kesehatan pohon, yaitu memberi nutrisi yang cukup dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar pohon dapat memperkuat daya tahan alami pohon terhadap serangan biotik. Pohon saga di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mengalami ancaman dari gangguan biotik seperti hama dari Oncopelotus fasciatus, penyakit busuk akar dan batang yang disebabkan oleh jamur, serta serangan serangga penggeret kayu dan rayap. Gangguan-gangguan ini dapat mempengaruhi produktivitas hutan, siklus karbon, dan keseimbangan ekosistem. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan pencegahan seperti pemangkasan bagian yang terinfeksi, aplikasi fungisida dan insektisida, serta pemantauan rutin sangat penting dilakukan. Pengelolaan yang tepat adalah menjaga kesehatan pohon yang mencegah penyebaran gangguan biotik ke pohon-pohon lain di sekitarnya. Berikut lampiran dari jamur Cryptothesia scripta, ada hama Oncopelotus fasciatus, dan juga ada penyakit dieback jamur kayu dan juga jamur kayu. Kontribusi kelompok dari rekan saya Risma yaitu identifikator dan infografis maker. Berikutnya ada Upik, identifikator dan infografis maker, Aulia, identifikator dan voice over, Ranjana, identifikator, Triadmi, ketua dan juga editor, Tantri, identifikator dan voice over, Zakia, monitoring dan kameramen 2, Rizky, identifikator dan kameramen 1, yang terakhir rekan saya Rona, identifikator dan voice over. Demikian presentasi infografis dari kami mengenai pohon saga dan berbagai gangguan biotik yang mengancam keberadaannya di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kami berharap informasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindakan pencegahan dini untuk melestarikan pohon saga dan ekosistemnya di sekitarnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan atau diskusi mungkin dari Bapak Ibu dosen pengampu, saya persilahkan. Terima kasih. Tiada gading yang terletak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.